Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita jumpa lagi dengan Bapak. Dan hari ini kita akan membahas tentang gelombang bunyi. Let's go. Nah, gelombang bunyi adalah gelombang yang dihasilkan dari getaran suatu benda dan merambat melalui medium atau zat perantara. Seperti udara, air, ataupun benda padat. Bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa. Dan bunyi itu termasuk gelombang longitudinal. Atau arah getarannya itu sejajar dengan arah rambat. Ciri-ciri dari gelombang bunyi, yang pertama adalah termasuk gelombang mekanik, bentuk medium. Nah, merambat sebagai rapatan dan tegangan, atau termasuk tadi yang saya sebutkan adalah gelombang longitudinal. Yang ketiga, arah getarannya sejajar dengan arah rambat. Yang keempat, kecepatannya bergantung pada medium. Yang kelima, dapat dipantulkan, dibiaskan, dan juga dilenturkan. Let's go. Syarat terjadinya bunyi, itu minimal ada tiga. Harus terpenuhi tiga. Kalau tidak ada salah satunya, tidak akan ada bunyi. Yang pertama, ada sumber bunyi. Seperti radio, kompor, ataupun dan lain sebagainya, ya. Suara, suara burung teh atau suara apa. Yang kedua adalah adanya perantara atau medium seperti ini nih, ruangan udara. Yang ketiga, ada pendengar atau penerima bunyi. Kalau tidak ada pendengar atau penerima bunyi, apakah bisa disebut bunyi? Apakah bisa dikatakan itu bunyi, benda itu bunyi atau enggak? Kan tidak tahu, ya. Lanjut ya. Nah, sejarahnya adalah beberapa tokoh penting dalam perkembangan ilmu bunyi. Ada pertama ada teori ilmuwan Pythagoras, menemukan hubungan antara panjang senar dengan tinggi nada. Terus Galileo Galilei menjelaskan bahwa bunyi berasal dari getaran. Terus ada Isaac Newton mengkaji cepat rambut bunyi secara matematis dan Heinrich Hertz mengembangkan konsep frekuensi dalam gelombang. Lanjut. Nah, kita ke cepat rambat bunyi ya. Cepat rambat bunyi adalah kecepatan gelombang bunyi saat merambat dalam suatu medium. Rumusnya adalah V sama dengan lambda kali F. V itu adalah cepat rambat bunyi, lambda adalah panjang gelombang, F itu adalah frekuensi. Contoh, jika eh, jika suatu gelombang itu panjangnya adalah 0,5 meter dan frekuensinya adalah 680 Hz, ya, dan eh, melalui medium udara, maka V-nya itu berapa? Kecepatannya. Berarti V ya. Nah, cepat rambatnya berapa? Kalikan aja. 0,5 kali 680 sama dengan 340 meter per sekon, ya. Jika di udara, cepat rambat bunyinya itu adalah 340 meter per sekon. Jika di air dan di ini nanti bisa kalian searching aja ya. Lanjut. Tinggi rendahnya bunyi ya ditentukan oleh namanya frekuensi ya. Frekuensi itu adalah tinggi rendahnya bunyi. Jika frekuensinya tinggi, bunyinya tinggi, frekuensinya rendah, bunyinya rendah ya. Ada beberapa jenis bunyi ya berdasarkan frekuensinya. Ada infrasonik, itu rentang frekuensinya tuh di bawah 20 Hz. Tidak dapat didengar manusia ya. Contohnya gajah, paus. Terus ada audiosonik. Audiosonik ini adalah audioable. Sekitar 20 sampai dengan 20 ribu Hz. Dapat didengar oleh manusia. Contohnya adalah suara manusia, alat musik, kendaraan, dan lain sebagainya. Terus ada ultrasonik, ya. Itu rentang frekuensinya tuh lebih dari 20 ribu Hz. Tidak dapat didengar manusia dan digunakan dalam teknologi. Sebenarnya sih dapat didengar, tapi manusia tidak akan mendengar kuat, ya. Karena bunyinya tinggi sekali, frekuensinya tinggi sekali. Ya, contohnya kelelawar dan lumba-lumba. Ya, nanti kita akan bahas di sistem sonar. Oke?
dan pemanfaatannya. Lanjut. Nah, kuat lemahnya bunyi ini ditentukan oleh amplitudo. Ya, amplitudo itu adalah simpangan maksimum atau jarak jarak getaran paling jauh dari titik keseimbangan. Kalau amplitudenya besar, bunyinya keras. Amplitudenya kecil, bunyinya lemah. Nada adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang teratur. Contohnya bunyi bunyi alat seperti bunyi piano, gitar, suling dan lain sebagainya ya. Terus ada timbre atau warna bunyi. Timbre adalah ciri khas bunyi yang membedakan sumber bunyi meskipun nadanya sama. Contoh, suara gitar berbeda dengan suara piano walaupun nadanya sama. Tapi di setiap gitar pun kan tidak ada solmisasinya ya. Ya. Misalkan saya tipe ini, saya dengan oh, suara saya dengan suara orang lain kan beda, timbrenya beda, warna bunyinya beda kan, ya. Meskipun dengan di nada yang sama, mungkin ada ciri khas yang membedakan itu suara saya itu suara orang lain, ya. Lanjut, resonansi. Nah, resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain yang memiliki frekuensinya sama. Contohnya gitar, kotak gitar memperkuat bunyi senar. Terus kotak biola juga mempengaruhi ya, memperkuat bunyinya biola ya. Terus ada tahu drum, kan ada di sisi-sisi drum itu kayak ada kaleng atau apa lah ya. Ada pembungkus drum, bukan pembungkus saya. Pokoknya itu ya sisi-sisi drum itu memperkuat bunyi drum itu ya. Lanjut. Pemantulan bunyi bunyi dapat dipantulkan. Nah, bunyi itu pemantulan bunyi itu terbagi menjadi tiga, ya. Ada gema, ada gaung, dan juga bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Nah, gema itu adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai. Gema terjadi di tempat yang luas dan memiliki permukaan pemantul yang jauh seperti di pegunungan, gua ataupun lembah. Gema terjadi karena bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli selesai diucapkan sehingga suara terdengar berulang. Kayak ah! Nah, kalau gaung, gaung ini atau reverberasi adalah bunyi pantul yang hampir bersamaan dengan bunyi asli. Gaung terjadi di ruangan tertutup yang memiliki dinding pemantul dekat, seperti aula, gedung kosong, masih besar, ataupun gedung olahraga. Gaung terjadi karena bunyi pantul datang hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga suara terdengar kurang jelas atau bercampur. Contohnya ketika kita bilang, di ruangan terkosong, seperti, bakal jelas ya. Nah, terus bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Apabila kita berbicara di dalam ruangan kecil, yang terdengar akan lebih jelas dan lebih keras dibandingkan dengan berbicara di ruang terbuka, misalnya di lapangan. Hal ini disebabkan jarak sumber bunyi dan dinding pemantul berdekatan sehingga selang waktu antara bunyi asli dan bunyi pantul sangat kecil. Antara bunyi asli dan bunyi pantul akan terdengar hampir bersamaan, sehingga asli bunyi asli terdengar akan lebih keras, ya. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.